Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hayatun Nufus, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lebak. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, tentang refleksi pengetahuan sebelum, selama dan sesudah mempelajari modul ini. Dalam pendidikan kali ini, saya dibimbing oleh Eli Hendartini sebagai fasilitator dan Nani Janipah sebagai pengajar praktik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah saya mempelajari pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2,2 ini, saya mengalami perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai pemimpin di pembelajaran, diantaranya pemahaman yang lebih mendalam terkait pentingnya aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran dan pendidikan, sehingga lebih mengenali kebutuhan sosial dan emosional siswa serta dampaknya terhadap pembelajaran. Kedua, saya dapat mengelola kelas yang baik dan mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa, sehingga lingkungan belajar aman dan mendukung. Ketiga, saya menjadi lebih sensitif dalam sikap dan mendorong keseimbangan terhadap kebutuhan emosional siswa dan integrasikan praktik-praktik pembelajaran yang mempromosikan keseimbangan antara kecerdasan emosional dan akademik. Keempat, saya dapat meningkatkan kualitas interaksi dengan siswa, staf, dan orang tua. Saya mencoba menjadi lebih terbuka terhadap kebutuhan individu dan lebih efektif dalam memfasilitasi diskusi dan refleksi yang mendalam tentang emosi dan hubungan sosial. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 1.1 dengan 2.2. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek psikologis dan emosional siswa agar dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang dan bermartabat. Ini serupa dengan pendekatan PCE yang mengakui pentingnya membantu siswa mengelola emosi mereka, membangun hubungan yang positif, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan penghargaan diri. Kaitan modul 1.2 dengan 2.2. Guru adalah penggerak dalam pendidikan, tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran saja, tetapi juga mengintegrasikan nilai dan peran seperti empati, kerjasama, pengelolaan konflik, dan keberagaman dalam interaksi sehari-hari dengan siswa ataupun dengan rekan sejawat. Guru penggerak akan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa melalui pendekatan positif dan pengajaran berinteraksi yang saling menghargai. Kaitan modul 1.3 dengan 2.2. Kaitan antara kedua modul ini terletak pada implementasi visi guru penggerak yang mencakup di dalamnya dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa, serta guru penggerak memiliki visi yang kuat akan mengarahkan inisiatif dan program sekolah untuk memasukkan PSI ke dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan okulikuler. Mereka tidak hanya memfokuskan pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kaitan modul 1.4 dengan 2.2. Budaya positif di sekolah dapat menjadi landasan yang kuat untuk memfasilitasi pembelajaran sosial dan emosional yang efektif, serta budaya sekolah yang positif menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana siswa merasa nyaman untuk bereksperimen, belajar dari kesalahan, dan tumbuh dalam hal keterampilan sosial dan emosional. Kaitan modul 2.1 dengan 2.2. Pembelajaran berdiferensiasi menekankan pada pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, gaya belajar dan tingkat penguasaan siswa. Dalam konteks ini, pembelajaran sosial dan emosional menjadi penting karena mempertimbangkan bagaimana interaksi sosial, pengelolaan emosi, dan pemahaman diri mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar secara efektif. Pembelajaran diferensiasi dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa yang dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka secara keseluruhan. Melengkapi kalimat rumpang. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pendidikan hanya fokus pada aspek akademik dan pengetahuan kognitif semata. Sehingga,
Saya beranggapan bahwa keterampilan sosial dan emosional adalah hal yang siswa dapat pelajari secara alami dalam interaksi sehari-hari tanpa perlu penekanan dalam kegiatan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial dan emosional memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesejahteraan diri siswa. Siswa tidak hanya perlu belajar kognitif untuk sukses akademis, tetapi juga harus dilengkapi dengan pembelajaran sosial dan emosional, seperti kemampuan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Maka dalam kehidupan sehari-harinya siswa mampu berempati, mengelola konflik, dan kemampuan bekerja sama. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah, agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Kesadaran akan kebutuhan individual, karena setiap individu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga saya mencoba memahami dan memfasilitasi gaya belajar, minat dan kebutuhan khusus siswa dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran mereka. 2. Pentingnya lingkungan belajar yang aman dan mendukung, sehingga hal ini mencakup bukan hanya keamanan fisik tetapi juga keamanan emosional, di mana harapannya siswa merasa dihargai, diterima, dan didukung oleh teman sekelas dan warga sekolah lainnya. 3. Mengintegrasikan PSI dalam pembelajaran membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti empati, komunikasi yang efektif, dan manajemen emosi. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, saya akan merancang dan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa, serta memperhatikan gaya belajar dan kebutuhan individual siswa, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Bagi rekan sejawat, saya akan mencoba untuk berbagi praktek baik terkait materi yang saya pelajari di modul pembelajaran sosial dan emosional dengan beberapa cara seperti presentasi diskusi atau dengan membuat bahan di media sosial dan membagikan kepada rekan sejawat sehingga dapat dilihat secara fleksibel. Selain itu, saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengembangkan dan menyempurnakan pembelajaran yang mendukung sosial dan emosional. Hal tersebut diupayakan untuk membangun budaya sekolah yang positif. Sekian pembahasan koneksi antar materi modul 2.2 kali ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.